Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih ada kesempatan untuk datang, untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik kita mau siapkan hati kita datang. Kita mau mengingat setiap kasih Tuhan. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau bukan karena kasih Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa, kita bukanlah apa-apa. Tapi bersyukur pengorbanan Tuhan boleh menyelamatkan kita. Dan pagi hari ini kita boleh sama-sama mengingat kasih Tuhan. Kita sama-sama mengingat pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita. Kita mau memberi yang terbaik lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap hidup kami, pujian kami kepadamu. Dan kami rindu Tuhan, untuk kami boleh berjumpa pribadimu saat pagi hari ini. Penuhi tempat ini, penuhi setiap kami Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Glory Jesus. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya yang terbaik. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih.
tiap kasih setiamu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Rabashikarabalaba. Oralabashikarabalaba. Selama hidupku sebagai lebih lagi katakan bersyukur, karena kasih setiamu sangat
ya sigara labata. Sigara labata kana yara labashakara labata. Sebab cintanya yang besar bagi kita, Dia rela meninggalkan kemuliaannya. Karena kasihnya yang besar, Dia rela memberikan hidupnya bagi engkau dan saya. Hiara pasyakana rala patakana, horana takaya rala pasyakera papa. Hiara papa ya sigara rala patakana. Kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus. Hiara papa ya sigara rala patakana, horana ya sigara rala patakana. Kilakana nana ya sigara rala patakana. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Engkau menebus kami Tuhan. Kaulah sumber kemenangan kami. Kaulah sumber kehidupan kami. Karena itu kami mau terus meninggikan-Mu. Kami mau terus mengagungkan Engkau. Kami mau terus Tuhan menjadi penyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang kami tinggikan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jesus. Glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan ya sigara terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita. Kami mau lebih lagi menikmati lawatan-Mu ya Bapa. Mari curahkan api roh-Mu lebih lagi atas setiap kami. Curahkan sukacita-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu atas setiap kami.
Sehingga setiap kami Tuhan pagi hari ini, kami boleh bersorak-sorai, kami boleh bergirang Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah kami yang hebat. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, boleh kita sampaikan kanan kiri kita, Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Salam Tuhan Yesus. Kita lepaskan damai sejahtera Tuhan atas setiap kita yang ada di tempat ini. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh damai. Amin. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Haleluya. Bagaimana kabarmu pagi hari ini? Kabar? Karena Yesus baik, dahsyat, luar biasa. yes, haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau lebih lagi datang menghampiri baitnya Tuhan yang kudus dengan ucapan syukur kita. Haleluya. Dengan
kita percaya kita adalah umat-umat tebusan Tuhan, amin. Katakan kanan kirimu, Engkau umat tebusannya Tuhan. Engkau umat tebusannya Tuhan, haleluya. Haleluya. Karena kita umat tebusannya Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, maka kita adalah milik Tuhan. Karena kita menjadi milik Tuhan, maka suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi katakan kanan kirimu, suka-sukanya Tuhan dalam hidupmu. Suka-sukanya Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, jangan malu untuk bergoyang, amin. Siapkan jempolnya, kita bergoyang bagi Tuhan. Sama-sama. Shalalalala, 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 shalalalala. Sekali lagi shalalalala, 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 hidupku tadi tebus, kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, amin. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Katakan sungguh hidupku tebus, hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Milik siapa Bapak Ibu? Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal Tuhan senang, amin. Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Sebelah sini katakan suka-sukamu, yes, suka-sukamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Suka-sukamu. Yang sebelah sini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, lebih lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu sendiko dawuh, kita tunduk siap dengan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab pengorbanan Tuhan itu tidak main-main, bukanlah hal yang kecil, tetapi pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya sangat besar. Pengorbanan Tuhan sangat sempurna, karena itu sudah sewajarnya
Sudah selayaknya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya menjadi milik Kristus dan kita mengiring Dia seumur hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
syukur kepadamu Tuhan. Ya laba-laba Yesus. Haleluya. 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 Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus menjamah setiap hati yang lembut. Roh Kudus menjamah setiap hati yang haus akan Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang paling dalam. Engkau melihat setiap hati yang rindu akan Engkau pagi hari ini Tuhan. Oh, isinya, isinya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Ya Labayasi. Oh, lebih lagi nikmati Tuhan. Haleluya. Pegang tangan Kau. Glory bagimu Yesus. Yesus Tuhan. Ya laba-laba ya sana ya siki ya laba ya sana. Isina, isina, isina. Terima kasih Bapa. Ya laba-laba ya sana. Sungguh luar biasa Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terus mau menikmati Tuhan dalam hidup kami. Karena itulah kekuatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Sepanjang bulan Juni Tuhan sudah menolong kami. Bukan kebetulan kalau hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami memasuki di bulan Juli di hari yang ke-7. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setiamu dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Semua hanya karena Tuhan. Sebabnya tidak ada kata lain selain pujian syukur kami berikan kepadamu pagi hari ini. Saat ini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami. Seluruh hidup kami fokus kepada Engkau hari ini. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini. Kami terbatas. Tapi kami punya Allah Roh Kudus yang tak terbatas. Yang akan memimpin dalam pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Kami siap diberkati firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Kita bersyukur saudara ya. Kalau sudah menikmati Tuhan saudara ya. Pengen kita tidak mau lepas dari hadirat Tuhan. Karena memang itulah kekuatan dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa datang ke rumah Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman-Nya hari ini. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan,
saudara akan pulang dipuaskan, dikenyangkan oleh Tuhan. Amin. Sebabnya berikan hati kita untuk punya kerinduan yang besar. Seberapa besarnya kerinduan kita kepada Tuhan akan menentukan seberapa besarnya Allah bekerja dalam hidupmu. Ketika kita membuka hati Tuhan, Tuhan inilah hidupku, inilah hatiku. Ketika kita totalitas sama Tuhan, di situ Tuhan juga akan bekerja secara leluasa, totalitas kepada kita semua. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini masih lanjut saudara ya. Apa temanya saudara? Kewajiban kasih. Kita akan baca bersama 1, 3. Kewajiban kasih. Beberapa bulan ini kita terus merenungkan tentang buah roh. Yang pertama kasih. Firman Allah ini perlu diulang-ulang. Supaya tercantap dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa menghidupi yang namanya kasih. Kewajiban kasih ada 3 poin. Yang pertama, kasih kepada Allah. Kurang jelas. Yang kedua, kasih kepada sesama. Yang ketiga, kasih kepada musuh. Wah, ini saudara ya. 3 poin pagi hari ini. Kewajiban kasih, kasih kepada Allah, sesama, dan musuh. Saudara kekasih Tuhan, namun kita tidak akan membahas ketiga-tiganya saudara. Satu saja, hari ini kita akan merenungkan kasih kepada Allah. Katakan 1, 2, 3, kasih kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, kasih itu bukan pilihan. Kasih itu bukan pilihan. Tetapi kasih itu adalah sebuah perintah bagi kita orang-orang yang sudah menerima kasihnya Tuhan. Perintah itu hukumnya nek iso ya mbok lakukan, nek iso ya gak apa-apa. Enggak begitu Bapak Ibu. Hukumnya apa? Wajib. Karena wajib maka kita harus berusaha, berupaya, berjuang bagaimana supaya kita bisa melakukan yang namanya kasih kepada Allah. Perintah yang pertama, kasih kepada Allah. Ya, kita akan baca ayatnya. Injil Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-37. Mari kita akan baca ayat ini. 37 saja ya, karena kita poin yang pertama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah ini saudara. Kasih kepada Allah itu dikatakan hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi kepada Tuhan itu hukum terutama dan pertama. Hukumnya adalah wajib. Jadi saudara Tuhan di sini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, apa? Akal, budi. Artinya Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus mengasihi Tuhan secara totalitas. Katakan totalitas. Totalitas, ya. Tuhan harus menjadi satu-satunya yang kita kasih lebih daripada yang lain. Tuhan harus menjadi yang pertama
pertama, yang utama, satu-satunya yang kita kasih lebih daripada yang lain. Coba, ketika saudara bangun tidur, siapa yang saudara cari pertama kali? Siapa? Mana kopinya? Mana pisang gorengnya? Apa seperti itu? Atau bingung cari HP? Kalau saya, jujur saya cari HP. Tapi enggak melihat, cari HP melihat apa? Jam piro lagi. Kalau masih jam 2, kalau saya capek itu saya tidur lagi jam loro gitu. Tapi ketika jam 2 atau jam 3 bangun kemudian enggak bisa tidur lagi, berarti di situ ada alarmnya Tuhan. Mandungo, ya wis, manut sama Tuhan. Kayak gitu ya. Lihat, itu ketika kita pertama kali yang kita cari ke Tuhan, terima kasih. Ada seorang anak Tuhan, dia bersaksi, ketika saya bangun tidur buka mata, saya bilang, Tuhan terima kasih aku jek urip. Tuhan matur nuwun aku jek urip. Betul? Seharusnya Tuhan terima kasih aku masih hidup. Sebab ada orang yang tidur moro-moro sudah tidak bisa bangun. Jadi ketika kita buka mata dan kita masih bisa bernapas, Tuhan matur nuwun Gusti aku jek urip. Aku masih hidup. Aku masih bisa bernapas. Wow. Bukti kita mengasihi Tuhan. Ketika saudara memiliki masalah, siapa yang pertama kali saudara cari? Kira-kira siapa? Di situ sesungguhnya kita bisa melihat, sesungguhnya itu aku mengasihi Tuhan apa tidak. Ketika kita menghadapi masalah, siapa yang pertama kali kita cari? Tetangga, sahabat, teman dekat, itu siapa? Akan menentukan, saudara. Ketika kita punya masalah yang kita cari siapa yang pertama? Ketika kita diberkati Tuhan, ya ini saudara. Kalau ketika punya masalah kita yang kita cari pertama kali Tuhan, gampang. Ya, mudah ya saudara. Umumnya kayak gitu. Orang kalau punya masalah yang dicari pertama biasanya, Tuhan aku gak kuat Tuhan tolong aku. Ya, ada kebanyakan kayak gitu ya. Tapi setelah kita selesai dari masalah kita, persoalan kita sudah ditolong Tuhan. Dan diberikan solusi dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Kemudian kita diberkati Tuhan. Siapa yang pertama kali saudara cari ketika saudara diberkati Tuhan? Apa bingung untuk membagi berkatnya sana? Yuk kita mau belajar bersama-sama. Kalau hari ini kita ada, masih bernapas, masih hidup, kita diberkati Tuhan. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Itu sebabnya kita mau belajar mengasihi Tuhan secara totalitas. Mengasihi Tuhan itu harus secara totalitas. Mengasihi Tuhan itu harus ungkul, bulat. Saudara, mengasihi Tuhan itu dalam kitab Yakobus tidak boleh apa? Bimbang. Artinya setengah mengasihi, setengah tidak, ragu. Kalau bimbang, Yakobus katakan kita tidak bakalan mendapat apa-apa. Kadang mengasihi Tuhan, kadang tidak. Kalau kita ragu, kita bimbang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam kitab Wahyu dikatakan kalau kita suam-suam kuku, dingin yo kagak, panas yo kagak. Kitab Wahyu mengatakan apa kalau suam-suam kuku?
dimuntahkan, ditolak, dimuntahkan Tuhan, nggak mendapatkan apa-apa, rugi saudara. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, mengasihi Tuhan itu harus totalitas, harus habis-habisan sama Tuhan. Di dalamnya juga ada ibadah juga. Harus total, harus habis-habisan sama Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus. Apa? Selamanya. Lanjut. Ku mau selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini komitmen kita. Mengasihi Tuhan secara totalitas, mengasihi Tuhan dengan habis-habisan. Walau dikatakan meskipun badai silih berganti, tetap cinta Yesus. Mudah nopo? Mudah nopo angel? Gampang nopo angel? Nyanyine gampang, meskipun badai silih berganti. Lah nek udane Tuhan izin ya Tuhan udan nih. Baru hujan loh. Masih hujan air. Apakah itu cinta Tuhan? Apakah itu mengasihi Tuhan? Jangan kita nyanyi dengan pujian, ku mau cinta Yesus kalau kaya. Jangan seperti itu ya saudara ya. Ku mau cinta Yesus kalau kaya. Kalau senang aku mau cinta Yesus. Kalau gak ada masalah aku cinta Yesus. Kalau aku limpah aku cinta Yesus. Gak seperti itu pujian. Ketika menghadapi apapun, Tuhan mau supaya kita tetap cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, berarti kita memposisikan Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Memposisikan Tuhan menjadi segala-galanya. Katakan segala-galanya. Lebih kencang lagi, segala-galanya. Memposisikan Tuhan menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Itulah namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Segalanya dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan itu segalanya. Kalau Tuhan itu segalanya, wow saudara. Kalau kita memposisikan Tuhan itu segalanya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menolong kita? Pasti menolong. Kalau kita bisa memposisikan Tuhan itu segalanya dalam kehidupan kita. Tuhan itu segalanya, karena apa saudara? Karena Tuhan itu yang punya kuasa surga dan bumi. Injil Matius dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Surga dan bumi itu dalam kuasanya Tuhan. Kalau kita memposisikan Tuhan itu segalanya dalam kehidupan kita, ketika saudara di bumi ini kita memposisikan Tuhan yang punya surga, yang punya bumi, yang punya langit, yang punya saudara dan saya. Apakah Tuhan itu enggak sanggup memeliharakan hidup kita? Sanggup enggak? Terlalu sanggup. Masalahnya kita ini bukan memposisikan Tuhan segalanya. Kadangkala kita menghadapi masalah kita mulai khawatir. Ya, hari-hari ini para orang tua disibukkan dengan mencari anak yang lagi sekolah. Ini sebenarnya ujian
tantangan buat kita para orang tua. Saya percaya ketika kita memposisikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kita, Tuhan, anakku telu misalnya, atau 4 atau 2. Saudara, seharusnya kita nggak perlu khawatir. Amin. Seharusnya kita nggak perlu takut. Seharusnya kita nggak perlu bimbang, saudara. Kenapa? Kita punya Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Saya punya keyakinan Bapak Ibu. Tuhan, anak itu adalah anugerah. Amin, percaya? Anak itu kepercayaan Tuhan buat kita. Amin. Kalau kita dipercaya anak anugerah Tuhan, masa sih Tuhan gak memelihara anak-anak kita? Masa sih Tuhan gak menolong anak-anak kita? Masa sih Tuhan gak memberkati anak-anak kita? Kebutuhan anak-anak kita, masa Tuhan gak campur tangan? Saya yakin Tuhan itu terlalu baik dan sangat baik. Amin. Kalau hidupnya saja Dia berikan kepada saudara dan saya sampai mati di atas salib, dan hari ini kita akan peringati. Yang berharga saja Tuhan berikan kepada kita. Bapa di surga memberikan anaknya yang berharga berikan kepada kita. Apalagi masalah-masalah yang kita hadapi selama kita di dunia. Sanggup enggak Tuhan? Sanggup enggak Bapak? Terlalu sanggup. Ini yang harus kita tancapkan dalam hati kita. Iman kita, saudara. Dulu saya pernah berpikir ketika kami lagi perintisan. Lagi menjadi hamba Tuhan yang baru gitu ya. Hamba Tuhan muda yang baru terjun dalam sebuah pelayanan yang penuh dengan pergumulan. Ketika kami pertemuan dengan hamba Tuhan, mereka mulai sambatan, ini wayai bayar kuliah anakku, SPP-nya, ini, kos dan lain sebagainya. Dalam hati saya mikir, Tuhan, so aku po iso yang nguliahne anakku. Terbersih dalam benak saya. Tapi Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Amin. Menolong kita percaya. Yang penting bagian kita adalah mari kita mengasihi Tuhan secara totalitas, habis-habisan untuk Tuhan. Saya percaya ketika kita totalitas kita sama Tuhan, percaya totalitas, melayani dengan totalitas, mengasihi dengan totalitas, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Amin. Yang penting itu Bapak Ibu. Jangan kita nuntut Tuhan, mana janjimu, mana janjimu. Loh, awakmu lo melayani ampleng-ampleng, setengah-setengah sama aku. Percayamu yo setengah-setengah, melayani setengah-setengah, kadang-kala banyak malesnya, banyak alasannya. Ngono kok arep njaluk berkat yang luar biasa, mana ada. Walaupun banyak pelayanan, kita tidak protes. Itu namanya mengasihi Tuhan total. Bulan ini kok jadwalku akeh men toh. Mbak Warni piye to iki jadwal? Banyak protesnya. Apakah itu melayani Tuhan totalitas? Ketika ibadah kita jauh dari rumah, apakah kita banyak protes? Mari kita akan melakukan bagian ini saudara. Walau banyak tugas pelayanan, kita tidak protes. Walau jauh ibadahnya, kita tidak banyak alasan. Ya. Ketika kita diberi tugas, ya menurut saya siap. Amin. Katakan siap. Kayaknya masih 2 orang yang siap. Katakan siap. Haleluya, mantap saudara ya. Siap dia. Nanti kalau kita doa, Tuhan aku butuh ini. Tuhan akan ngomong apa? Siap anakku, karena kamu selalu siap untuk aku. Amin. Kalau kita lakukan ini, siap toh Tuhan aku jadi repot ngurusi anakku, ngurus ini. Ya wes gak apa-apa, lanjut naik. Lanjutkan. Ketika Tuhan aku butuh ini Tuhan anakku ini. Itu yang lain dulu, dia yang lebih siap. Puji Tuhan. Mari kita melakukan bagian yang pertama ini.
mengasihi Tuhan dengan totalitas. Apapun keadaan kita. Ketika kita lelah, kita capek, Tuhan tahu enggak? Tahu saudara. Badan saya secara jasmani saya capek. Wirawiri saudara ya. Tapi ketika saya melihat saudara beribadah dengan semangat, saudara, itu jadi terhibur dari kekuatan kami. Ketika kami melayani Tuhan yang kayak gini saudara, jadi kuat lagi. Kami mau belajar melayani Tuhan dengan totalitas apapun keadaan kita. Habis-habisan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah habis-habisan buat kita. Tuhan sudah secara totalitas menolong dalam kehidupan kita. Next. Masuk di sini. Kita baca apa? Ciri khas orang yang mengasihi Tuhan secara totalitas seperti apa? Ciri khas orang yang mengasihi Tuhan secara totalitas dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi seperti apa? Kita baca ayatnya yang pertama. Ya, kita baca Mazmur 40 ayat 9. 1, 2, 3. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku suka, aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku, karena Taurat-Mu itu kusimpan di dalam hatiku. Sudah. Orang yang mengasihi Tuhan secara totalitas itu ciri yang pertama adalah suka, senang melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan sesuatu kepada kita, kita hanya bisa berkata siap. Itu ciri khas orang yang mengasihi Tuhan. Senang saudara. Senang dalam ibadah, dalam doa, dalam melayani, dalam menolong. Itu senang. Bukan sedih. Orang yang mengasihi Tuhan suka melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya mau tanya kepada saudara, saudara senang memperhatikan atau senang diperhatikan? Bingung ya? Saudara senang memperhatikan atau senang diperhatikan? Kok menengah gak ada orang ya di sini ya? Senang memperhatikan apa diperhatikan? Masa memperhatikan? Memperhatikan tuh gak enak loh. Terus memperhatikan, kayaknya tuh apa ya? Terus memperhatikan, berarti memberikan perhatian terus kepada orang lain. Kadangkala manusia tuh ya seimbang saudara ya. Kita perlu diperhatikan. Kita juga perlu memperhatikan. Jangan jadi orang yang pengennya diperhati nih enggak diperhati nih, tapi enggak gantian memperhatikan orang lain. Pengennya cuma diperhatikan saja. Ketika seseorang membutuhkan perhatian, dia enggak mau lakukan. Itu namanya enggak seimbang saudara. Ada waktunya kita memperhatikan, ada waktunya kita diperhatikan yang benar saudara. Kalau kita inginnya diperhatikan, itu berarti masih apa? Belum dewasa dalam Kristus. Masih anak-anak kan pengen diperhatikan. Ya, waktu dia makan, anak belum makan. Kalau enggak disuapin sama mamanya. Kita kan sudah dewasa. Ayo kita menjadi pribadi yang memperhatikan, peduli, memberi, suka, senangannya melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus itu
melakukan sukses. Yesus itu sukses, saudara. Karena dia menyelesaikan apa yang disuruh oleh Bapa. Yesus itu sukses, berhasil Yesus, saudara. Orang yang dikatakan berhasil, sukses, itu bukan hanya konteksnya, wah iki wis anake wis mentas kabeh, sukses. Ya. Wis punya rumah, sukses. Itu kalau definisi dunia. Tapi kalau definisi di dalam Tuhan, sukses itu adalah melakukan kehendak, menyelesaikan kehendak Bapa itu berhasil. Dikatakan berhasil itu adalah ketika kita bisa melakukan kehendak Bapa, bisa menyelesaikan sampai akhir, itu namanya sukses, berhasil. Coba kalau anak-anak gitu ya, mengerjakan tugas ya, 1 hari itu, wah anjing itu ngerjakan tugas. Kalau sudah selesai kira-kira bilang, berhasil, sukses. Bisa menyelesaikan sampai akhir, menyelesaikan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Suka melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Bertanyalah kepada diri kita masing-masing. Ketika Tuhan inginkan kepada kita melakukan sesuatu, apakah kita senang atau kita sedih? Yang bisa menilai dari kita masing-masing. Ciri khas yang kedua adalah kita baca ayatnya, Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Sebagian perintahku. Sebagian apa segala ini? Segala. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Segala itu berarti apa? Kabeh, gak pilih-pilih gitu ya. Nek ini bukan bagianku, ini bagiannya Bu Pendeta ini. Ini bukan bagianku. Oh ini gini nih bagian koordinator wanita, koordinator pria ini, anggal-anggal ini. Gak sudah dikatakan segala perintahku semua, segala itu semuanya. Firman yang menurut kita tidak enak secara daging. Atau firman yang menurut kita enak secara daging. Saudara, kita mau belajar untuk melakukan semua. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Segala, tidak boleh pilih-pilih firman Tuhan. Semuanya kita mau lakukan. Taat kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu hanya satu. Yang kedua adalah taat. Taat. Senang melakukan kehendak Tuhan dan yang kedua adalah taat. Yang ketiga. Masuk yang ketiga. Mazmur 27 ayat yang keempat. Kita baca. 1, 3. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Setia beribadah. Seumur hidupnya dia tinggal di dalam rumah Tuhan. Setia kepada Tuhan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu dan seterusnya. Setia beribadah sampai akhir, dikatakan seumur hidupku aku mau diam di rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Setia beribadah kepada Tuhan. Setia itu tidak bisa instan. Setia itu sebuah proses, saudara. Dan akhirnya harus progres. Terus bertumbuh
Kalau dulu masih suka bolong-bolong ibadahnya gitu ya. Mulai belajar untuk setia kepada Tuhan, tidak bolong. Seperti anak sekolah minggu, programnya Guru Sekolah Minggu, yang anak-anak sekolah minggu yang tidak bolong ibadahnya, yang setia, setiap bulan ibadah setia, dikasih gift. Ini satu keteladanan yang sangat luar biasa, dimulai dari anak. Kita belajar mendidik anak-anak kita untuk belajar setia kepada Tuhan. Saya percaya ketika anak-anak mulai dari kecil kita didik untuk setia kepada Tuhan, nanti ketika mereka sudah remaja, pemuda, dan menjadi orang tua berkeluarga, mereka adalah menjadi generasi yang setia kepada Tuhan. Dimulai dari kecil, enggak langsung wes engko lak ngerti dhewe ben sak karep-karepe anakku. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Mulai dari kecil kita akan membawa anak-anak kita untuk setia beribadah kepada Tuhan. Itu bagian daripada kita mengasihi Tuhan. Dengan totalitas setia beribadah kepada Tuhan. Perlu dilatih. Kesetiaan itu tidak langsung instan, perlu dilatih dari hari ke hari. Dimulai dalam 1 bulan ini kita hitung, 1 bulan kita sudah terlatih setia beribadah. 2 bulan, gampang. Sudah mulai tidak lagi bolong. Bulan ketiga, sudah terbiasa. Coba lihat anak-anak sekolah minggu itu. Terbiasa untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang tua, mari kita mau belajar untuk setia beribadah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ibadah itu hukumnya wajib, perintah, harus beribadah. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan dari segala penyakit. Itu janji Tuhan. Ada perintah Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itu bagian daripada kita mengasihi Tuhan dengan totalitas. Next, masih ada satu lagi. Nah, dengan cara apa kasih itu diungkapkan? Dengan cara apa? Yang pertama, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, yuk kita baca. 1, 3. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan secara sukarela kepada Allah. Berbicara tentang korban diri kita kita berikan kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena hidup kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Yang percaya katakan amin. Milik siapa? Milik siapa? Tadi milik siapa? Milik Kristus. Hidup kita milik Kristus. Kalau hidup kita milik Kristus, yang benar apa? Suka-sukanya saya. Begitu? Ya? Kalau aku enggak ibadah, suka-sukaku toh. Kalau aku enggak melayani, suka-sukaku toh. Begitu? Kalau kita sadar bahwa hidup kita milik Tuhan, ditebus oleh darah Yesus. Tuhan itu punya tujuan, saudara.
Saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Ditebus oleh darah Yesus. Punya tujuan supaya kamu tuh bisa mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukan suka-suka gue, tapi suka-sukanya Tuhan. Bukan sakarpe dewe, tapi kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau suka-sukanya Tuhan, ketika dikasih tugas pelayanan, masih bisa alasan? Masih bisa alasan? Nanti kalau masih alasan, nyanyikan itu. Suka-sukanya Tuhan. Katanya suka-suka Tuhan. Dikasih pelayanan kok ije beralasan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau suruh saya seperti apa? Mau melakukan seperti apa? Manut pada Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memiliki hidup kita. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah apa yang kedua? Memberikan yang paling berharga. Wah ini kira-kira sulit apa mudah ini? Memberikan yang paling berharga. Siapa yang paling berharga dalam hidupmu? Kan ada lagu. Harta yang paling berharga apa? Adalah keluarga. Ini dikatakan memberi yang paling berharga dalam hidupmu. Ada orang yang mengatakan paling berharga dalam hidupku adalah keluarga. Paling berharga dalam hidupku adalah suamiku atau istriku, anak-anakku. Yang paling berharga dalam hidupku adalah pekerjaanku atau motorku ini atau mobilku ini atau apa. Yang paling berharga. Tuhan Yesus contohnya. Dalam Yohanes pasal yang 3 ayat yang ke-16 saudara sudah hafal firman-Nya? Yohanes 3:16 apa? Contoh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang anaknya yang tunggal yang apa? Anaknya yang tunggal. Dia memberikan mengaruhkan anak yang tunggal. Satu-satunya. Yang paling berharga dalam kehidupan Bapa di surga. Dia berikan kepada saudara dan saya. Untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Keselamatan saudara dan saya. Oh ini teladan yang sangat luar biasa. Yesus Bapa di surga memberikan yang paling berharga di dalam hidupnya yaitu Yesus. Contoh yang kedua ini adalah siapa Kejadian pasal 22. Sudah tahu siapa contoh yang kedua? Bapak Abraham, saudara. Bapak Abraham. Memberikan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perintah Tuhan untuk Abraham. Persembahkan anakmu. Saudara tahu berapa tahun Bapak Abraham ini menunggu kelahiran Ishak? 25 tahun menunggu. Tetapi ketika mendapatkan Ishak, Tuhan berfirman untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini enggak mudah, saudara. Tetapi kenapa Abraham ini bisa melakukan? Ternyata, saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan sudah memerintahkan Abraham yang pertama, panggilan yang pertama, pergilah. Untuk pergi tinggalkan negeri, sanak saudara, rumah bapamu, ke negeri akan ditunjukkan kepadamu. Suruh pergi tapi belum tahu jelas
di mana tempatnya. Tetapi Abraham mau melakukan taat. Kok bisa ya? Kenapa Abraham bisa? Saya percaya karena Abraham adalah orang yang belajar mengasihi Tuhan. Memberi yang berharga. Dan pasal yang ke-22 ini dikatakan Abraham pagi-pagi, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Saudara, Abraham bangun melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Abraham melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-9 dikatakan firman Tuhan. Pasal yang ke-22 ayat 9 dikatakan firman Tuhan. Pasal 22 ayatnya yang ke sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu diikat Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atasnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi, nah ini 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Ini saudara, ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya, Tuhan gak ngomong nanti di sana aku akan menyiapkan domba, kamu gak usah khawatir. Tuhan gak ngomong kayak gitu saudara. Bagian Abraham taat, bagian Abraham nurut aja sama Tuhan. Ketika menurut, ketika taat, Tuhan itu menggenapi janjinya, menyatakan kuasanya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi Abraham. Abraham enggak punya pikiran nanti di sana disiapkan domba. Ada enggak berpikir seperti itu? Tapi yang dipikir Abraham adalah hanyalah aku melakukan bagianku. Itu saja. Dan yang luar biasa ayatnya yang terakhir di dalam ayat 18 kita akan baca. Ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama. Kejadian 22 ayat 16 mulai. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, satu-satunya yang berharga, 17, maka aku akan memberkati engkau apa? Berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau apa? Mendengarkan firmanku. Wow, ini saudara, luar biasa. Saudara senang janji atau perintah? Senang janji apa perintah? Loro-loro nih gitu ya. Siapa yang senang janji? Siapa yang senang perintah? Untuk mendapatkan sebuah janji diawali dengan sebuah perintah. Perintah kita lakukan, janji mengikuti dalam hidup kita.
Puji Tuhan. Mari kita mau mengasihi Tuhan dengan totalitas. Kita mau mengasihi Tuhan dengan habis-habisan buat Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan secara totalitas. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Abraham. Tuhan akan memberkati engkau. Berlimpah-limpah. Bukannya Abraham. Keturunanmu juga diberkati Tuhan. Amin. Jangan kita hanya bangga kita diberkati orang tua. Anak-anak kita bagaimana? Kita punya generasi. Tuhan itu kalau memberikan janji lengkap. Kita diberkati. Anak keturunan kita juga diberkati oleh Tuhan. Kuncinya apa? Mengasihi Tuhan. Totalitas. Amin. Jangan setengah-setengah. Jangan bimbang. Jangan ragu. Kita jangan mengasihi Tuhan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kita nggak dapat apa-apa. Mari kita mengasihi Tuhan secara totalitas. Supaya kita akan mengalami pertolongan Tuhan secara totalitas. Perhatian Tuhan. Kasih setia Tuhan secara totalitas dalam hidup kita. Mari kita akan bawa hidup kita kepada Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengasihi Tuhan secara totalitas kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan secara totalitas dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita, sepenuh hati kita kepada Tuhan, kita tidak bakalan keliru. Itu sudah tepat dalam hidup kita. Bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan yang sudah lebih dahulu totalitas mengasihi hidupmu dan hidupku. Kalau kita sampai hari ini ada, karena Tuhan mengasihi hidupmu secara totalitas juga. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup. Yes, benarkah Tuhan segalanya dalam hidupmu? Hidup kita, fokus kita hanya kepada Tuhan yang punya segalanya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Petugas perjamuan Tuhan, silakan untuk mempersiapkan diri. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya.
Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Nyatakan dalam hatimu, dengan segenap hatimu, nyatakan kepada Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Benar Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Isikiala wasidiala balama yasidi. Kau yang kupandang dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau fokus kami Tuhan. Selama hidup kami hanya Engkau. Yes. Bersama-sama katakan, Kaulah segalanya. Kepada Tuhan, arahkan hatimu selama hidupku, mengasihimu, 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 katakan mengasihimu. Makasih Tuhan. Kerinduan hati kami, kami mau terus mengasihi Engkau secara totalitas dalam hidup kami. Karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Makasih Tuhan, hanya Engkau yang kumiliki dalam hidup kami. Engkau Allah yang di surga, Allah yang punya kuasa surga bumi, yang punya kuasa atas hidup kami, dan yang punya kuasa untuk terus menolong hidup kami. Kami siap untuk menikmati perjamuan Tuhan hari ini. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari yang kemarin kami belum totalitas kami melayani Engkau. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami banyak alasan Tuhan, ketika kami melayani, ketika kami beribadah, ketika kami melakukan kehendak-Mu, kami banyak alasan Tuhan.
Ampuni ketidaktaatan kami, ampuni ketidaksetiaan kami selama ini Tuhan. Lewat firman-Mu pagi ini membawa kami untuk kami mengasihi Tuhan secara totalitas. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami. Hidup ini kami ada karena Engkau. Suka-sukanya Tuhan dalam hidup kami. Layakkan pelayan perjamuan Tuhan yang Kau percaya hari ini untuk melayani. Kuduskan hidup mereka, berkati Tuhan. Kami hamba-Mu, Engkau juga layak untuk melayani perjamuan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap diberkati perjamuan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi, tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Ingat, Yesus telah mati bagi kita. Bapa di surga sudah memberikan teladan, memberikan yang berharga, anaknya yang tunggal. Ini bukti kasihnya kepada umatnya. Bukti kasih Bapa kepada dunia, kepada kita. Dia sudah memberikan yang berharga dalam hidupnya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan perjamuan Tuhan pagi hari ini. Semua yang di belakang sudah dapat anak-anak. Puji Tuhan, kita siapkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang ada di hati kita masing-masing. Oke. 1, 2, 3. Dan kamu saudara, janganlah kamu jenuh-jenuh berbuat apa yang baik. Terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan hari ini. Kita ada karena Tuhan. Kita ada karena bukti cintanya Tuhan. Kasihnya Bapa kepada kita. Diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masing-masing mari bersyukur kepada Tuhan. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kita, untuk saudara, untuk saya, supaya kita diselamatkan, diampuni dosa kita dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan mau hari ini kita juga mengasihi Tuhan secara totalitas. Haleluya. Ya lama. Oh, ku tetap cinta kepadamu Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami kepada Engkau pagi hari ini. Mulai hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Suka-sukamu Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Engkau. Haleluya. Walau
kasih Tuhan, coba kita akan merenungkan sejenak. Apakah Bapak Ibu bisa menghitung kebaikan Tuhan? Apakah engkau masih bisa? Apakah engkau bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu sampai hari ini? Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita tidak akan mungkin bisa menghitung kebaikan Tuhan. Dan kita tidak akan mungkin bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Karena terlalu banyak. Hanya satu hal yang Tuhan mau. Mari mengasihi Tuhan secara totalitas. Mari membersihkan persembahan hidup kita dan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Memberikan yang paling berharga dalam hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika engkau jatuh, Tuhan mengangkat engkau. Ketika engkau sakit, Tuhan masih sayang. Tuhan menyembuhkan engkau. Ketika engkau mengalami kekurangan, Tuhan juga sayang kepadamu. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau kelaparan. Ketika engkau menghadapi jalan-jalan yang buntu, seakan kita tidak bisa, tidak mampu, di situ Tuhan turut bekerja. Tuhan memberi lebih daripada yang kau minta dan doakan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Ingat itu, ingat. Kalau engkau bisa mengingat kebaikan Tuhan, maka engkau akan mengasihi Tuhan dengan totalitas. Kalau engkau bisa ingat kasih-Nya Tuhan, maka engkau pasti mampu mengasihi Tuhan dengan totalitas dalam hidup. Terima kasih, terlalu banyak. Katakan terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak. Ialah balaba siki, ialah balaba Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku yang balas dari apa yang ku miliki. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidup.
komitmen kami mau tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan secara totalitas. Segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami, bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Roh Kudus memampukan setiap kami umat-Mu di dalam nama Yesus untuk kami mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, pria, wanita, lansia, dalam nama Yesus diberikan tubuh yang sehat, diberkati iman yang kuat, diberikan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan yang melayani, yang berulang tahun di sepanjang minggu. Tuhan juga memberkati kota bangsa kami, diberkati Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat pesan firman-Mu pagi hari ini. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, melakukan firman-Mu. Mereka memberikan korban syukur. Mereka yang belajar mengembalikan miliknya Tuhan, belajar taat melakukan firman-Mu. Kami percaya ketika kami taat, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, terobosan terjadi dalam hidup kami, pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, ada terobosan yang luar biasa. Kami yakin Tuhan, kalau Tuhan berjanji tidak pernah Kau ingkari. Ketika kami melakukan perintah, di situ ada janji yang luar biasa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan tolong kepada kami semua. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu, rumah tangga-Mu, diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.